Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Septirinjani, NIM A71018003, Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan PLP 2 saya di SMP Islam Al-Abidin Surakarta, Banyuanyar. Untuk pembuka yaitu saya akan menyajikan latar belakang sekolahnya terlebih dahulu. SMP Islam Al-Abidin resmi berdiri pada tanggal 30 Desember 2010 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kandikpora nomor 525.117.A-SMP-2010 tentang persetujuan pendirian sekolah di wilayah Kota Surakarta, di mana 2 tahun sebelumnya telah dipersiapkan oleh pengurus Yayasan Al-Abidin mengenai sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pendirian SMP Islam Al-Abidin Surakarta. SMP Islam Al-Abidin berdiri di atas tanah wakaf Dr. Haji Suparno Zainal Abidin, seorang pengusaha ternama di kota Solo yang sekaligus pendiri Yayasan Al-Abidin, dengan menempati bangunan Madrasah Aliyah atau MA Al-Abidin dan pabrik es batu yang sudah tidak terpakai. Jadilah bangunan SMP Islam Al-Abidin. Merintis pendirian sekolah baru tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Pasti ada suka dan duka yang dirasakan, seperti halnya dalam mencari siswa baru. Semuanya dimulai dari konsep SMP Islam Al-Abidin yang diinginkan, yaitu Multi Talent School atau sekolah multitalenta. Nah, kemudian untuk materi objek yang diajarkan pada PLP 2 kali ini, di mana mahasiswa PLP 2 UMS ini dibagi menjadi 3 tim di SMP Al-Abidin, di mana yang satu tim mengampu untuk kelas 9, yang tim kedua mengampu kelas 8, dan tim ketiga mengampu kelas 7, di mana semua kelas itu merupakan kelas ICT, yaitu kelas yang fokus untuk mempelajari ilmu teknologi dan ilmu perkembangan ilmu terbaru saat ini. Kebetulan saya mengampu kelas 7K, di mana untuk materinya tersebut yaitu masih pengenalan dasar saja, berupa pengenalan Word, Excel, PowerPoint, dan tata cara pengetikan 10 jari. Kemudian yang terakhir itu untuk semester 1, pengenalan materi blocky game, di mana blocky game itu merupakan langkah awal atau dasar-dasar untuk pengenalan program bahasa JavaScript atau bahasa pemrograman. Nah, untuk materi Word sendiri, di mana siswa kelas 7K ini kita ajarkan untuk tahu bagaimana cara membuat file segala macam, fungsi-fungsi dari semua menunya sampai tidak ada yang terlewatkan. Dan itu satu materi Word itu 1 RPP, dan 1 RPP itu untuk sekitar 3-4 kali pertemuan. Setelah 3-4 kali pertemuan itu kita mengadakan kuis dan kita mengadakan ujian presentasi praktek. Oke, untuk yang Excel dan PowerPoint juga demikian. Kita diarahkan untuk mengajarkan pengenalan semua tool-toolnya dulu, semua fungsi-fungsi menu-menu yang ada di Word, Excel, dan PowerPoint, sampai tidak ada yang terlewatkan ya. Bahkan setiap kita mengawali kegiatan pada pagi hari, kita diwajibkan untuk bertanya kendala apa yang kira-kira ada di murid-murid kelas 7K SMPI Al-Abidin ini. Dan alhamdulillah siswanya sangat aktif. Ada beberapa yang memang lebih condong lebih asik dengan dunianya, yaitu dunia game itu ada. Tapi ketika kita peringatkan sampai 2 kali peringatan, itu ternyata anaknya sudah mampu kita bimbing. Nah, untuk materinya tersebut, untuk kelas ICT itu ternyata di semester 1 memang hanya Word, Excel, PowerPoint, dan
tata cara pengetikan 10 jari dan blogi game. Tapi di semester 2-nya itu ada Construct, WordPress, terus satunya lagi Kodular. Itu untuk materi kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, kelas ICT di SMPI Al-Abidin. Awalnya memang agak kaget ya, karena itu materi tersebut baru diajarkan ketika kita sudah memasuki kuliah dan sudah memasuki semester 5 atau 6 gitu. Untuk materi blogi game itu yaitu game untuk pengenalan bahasa-bahasa pemrograman JavaScript itu sendiri. Kenapa butuh itu? Karena ini kelas ICT, yaitu kelas dimana hanya mempelajari ilmu-ilmu informatika, lebih condong ke ilmu informatika. Mempelajari pembelajaran mata pelajaran lain ada, tapi lebih fokus ke informatika itu sendiri, pembelajaran informatika itu sendiri. Bahkan kelas 7 ada yang sudah menjadi tutor untuk membuat game di Malaysia kalau tidak salah. Itu untuk materi kemarin kita mengampu selama setiap hari, di mana setiap minggu kita harus store RPP dan store nilai, store absen segala macam kepada guru wali kelasnya. Dan kita menyetorkan nilai absen juga untuk guru pengampunya itu. Dan setiap minggu kita diadakan rapat dengan guru pamong kita seperti itu. Dan untuk penilaian kita dirapat terlebih dahulu untuk penilaiannya, yaitu dimana penilaian praktek itu harus diberikan nilai lebih karena nilai praktek itu yang nantinya akan dongkrak nilai rapot seperti itu. Dan untuk nilai ujian kuis baik secara lisan maupun tulisan itu kita beri nilai seadanya. Maksudnya kalau misalkan betul 2 ya kita kasih nilai itu seperti itu. Kalau misalkan untuk praktikumnya itu justru kita dongkrak. Misalkan sebenarnya anak tersebut hanya mendapat nilai AB, kita dongkrak menjadi nilai A. Terus misalkan anak tersebut mendapat nilai C, kita dongkrak menjadi BC seperti itu. Selanjutnya yaitu jumlah siswa di kelas 7 yaitu ada 23 siswi, karena siswa dan siswi itu dipisah, perempuan dan laki-laki itu dipisah. Kebetulan saya dan teman saya satu kelas itu ada 2 mahasiswa yang mengajar, dan itu dimana selang-seling. Misalkan saya Word, misalkan ada materi Word, misalkan yang pertemuan pertama itu pengenalan misalkan pengenalan tools dan cara membuat tabel, misalkan itu saya yang mengampu, dan nanti pertemuan hari selanjutnya itu teman saya yang mengampu gitu. Misalkan saya hari pertama Word subbab A sampai subbab C, berarti teman saya untuk hari esoknya itu subbab D sampai subbab F seperti itu. Dan untuk blogi game itu memang materinya sangat sedikit, tapi saya juga agak belajar lagi untuk blogi game karena itu kurang friendly untuk anak-anak SMP. Oke, untuk kendalanya mungkin itu ada siswa yang kurang bisa diajak bekerja sama, terus lebih asik dengan dunianya seperti game seperti itu. Terus ada yang karena tidak bisa diajak kerja sama kan otomatis nilainya kan tertinggal ya dari teman-teman yang lain itu, jadi kita harus
ngejar-ngejar terus, tapi alhamdulillah hanya 1 anak itu, dan 2-3 kali peringatan alhamdulillah sudah bisa diajak kerjasama dengan baik. Terus kendalanya yaitu banyak anak-anak yang masih terbatas untuk perangkatnya atau PC, laptop ataupun PC tersebut untuk praktikum. Bahkan untuk Zoom aja kadang kalau misalkan jadwalnya presentasi gitu, ada yang harus sebentar ya Bu, laptop saya dibawa sama ayah saya, laptop saya dibawa sama kakak saya gitu. Kendalanya itu, jadi kita harus mengulur waktu lagi, yang harusnya targetnya itu 1 hari selesai untuk penilaian, jadi molor menjadi 2 hari. Jadi RPP-nya kita rubah lagi harinya kayak gitu, kita ringkas lagi RPP-nya seperti itu. Terus untuk kendala terkait kerjasama kita terhadap guru pamong, guru pengampu, wali kelas segala macam, alhamdulillah tidak ada, karena beliau juga mempermudah kita, sangat-sangat mempermudah kita, walaupun kita mengajar setiap hari, tapi tetap diberi kemudahan. Terus untuk kendala mungkin di waktu ya, karena saya dan teman saya, hanya saya dan teman saya yang rumahnya jauh, laju, yaitu saya dari Klaten dan teman saya dari Boyolali, itu mungkin jadi kalau berangkat agak mepet gitu aja. Itu untuk waktu sih alhamdulillah nggak ada. Kalau kendalanya tidak ada kendala yang begitu menyulitkan kita, dan justru malah di akhir event atau di akhir kita selesai PLP, kita itu diberi amanah untuk membuat proyek, dimana proyek itu kita diberi pilihan mau bikin seminar atau mau bikin workshop atau mau bikin apa kira-kira yang anak-anak itu tertarik untuk mengikuti kayak gitu. Dan alhamdulillah kita itu mengadakan seminar, dimana seminarnya itu pembicaranya dari dosen PTI sendiri, yang beliau kebetulan sangat fasih untuk bidang IT segala macam, dan alhamdulillahnya semua siswa-siswi SMPI Al Abidin terkhususnya untuk kelas ICT sangat semangat sekali dalam mengikuti, bahkan aktif sekali, semuanya on cam dari acara awal mulai sampai acara selesai. Dan pembelajaran pun, saat pembelajaran sehari-hari pun di kelas saya selalu on cam untuk siswinya. Untuk manfaatnya sendiri, bagi saya ini manfaat yang sangat besar ya bagi pengalaman saya, karena saya dituntut sabar atau mengerti karakter-karakter siswa, terus dituntut untuk kreatif, bagaimana menciptakan suasana belajar yang tidak membosankan, yang tidak ngantuk itu. Terus gimana sih cara kita biar murid itu disiplin, semua murid-murid itu disiplin. Alhamdulillah mereka bisa mengikuti cara main saya dan teman saya dan bisa disiplin. Terus manfaatnya lagi, kita jadi tahu, oh ternyata cara mengajar itu seperti ini, cara kita menyampaikan materi itu seperti ini, biar anak-anak paham itu seperti ini gitu. Terus kita tahu ternyata mengajar itu nggak hanya cuma kita kayak kita dakwah gitu, kayak kita ceramah gitu, enggak, tapi ada tekniknya sendiri, ada caranya sendiri, ada pendekatannya sendiri, seperti itu manfaatnya. Dan lebih disiplin waktu juga. Hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.